Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan. Saya mengajar di SMK Sentosa Dharma Bojonegoro. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada tanggal 13 Desember 2022 di SMK Sentosa Dharma Bojonegoro. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa menuntut ilmu, kita bisa menambah wawasan di sekolah tercinta SMK Sentosa Dharma Bojonegoro. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita periksa kesiapan kita, bajunya, yang belum rapi ditata, tempat duduknya diluruskan yang rapi. Perhatikan kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak, jika ada tolong disimpan. Jangan ada sampah yang berserakan. Oke, agar pembelajaran pada hari ini lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mulai dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoanya. Doa mulai. Terima kasih. Hari ini ada yang masuk? Siapa yang masuk? Oh, sini apa lagi kok? Sini atau sakit? Ya, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada sebuah kata-kata yang bisa menjadi motivasi kalian agar semangat untuk mengikuti pembelajaran, agar semangat untuk menuntut ilmu. Dibaca apa kata-katanya? Pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak laut yang tenang. Ada yang tahu artinya? Tahu nggak? Pak, saya bukan pelaut. Artinya apa? Artinya jika kita ingin menjadi seseorang yang hebat, maka kita harus siap, harus mampu mengalahkan segala hal yang menghantam kita. Nah, pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tujuannya apa dalam pembelajaran ini? Dibaca Mas Yuda. Tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempresentasikan hasil analisis tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Jadi pada intinya tujuan pada pembelajaran hari ini itu diharapkan nanti peserta didik itu bisa menganalisis apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong adanya persatuan dan kesatuan. Selain faktor pendorong juga bisa menganalisis apa saja yang menjadi penghambat, ya, penghambat daripada persatuan dan kesatuan. Nah, setelah dianalisis nanti diharapkan peserta didik bisa mempresentasikan di depan kelas hasil dari analisis daripada faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Kemudian secara garis besar
secara garis besar pembelajaran pada hari ini itu artinya apa yang akan kita lalui pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama nanti siswa akan mengamati gambar ya, tentang peristiwa yang terjadi di kehidupan nyata. Jadi saya akan menampilkan beberapa foto berkaitan dengan kehidupannya. Dari foto itu kemudian kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menganalisis masalah apa saja yang ada di dalam foto tersebut. Kemudian, nah di sini ada salah satu contoh gambar yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ini gambar apa? Bantuan korban bencana gempa Cianjur. Itu artinya apa dari gambar tersebut? Makna apa yang bisa kita ambil? Menolong. Menolong. Kalau menolong berkaitan dengan materi kita apa? Masuk ke dalam. Selain dari foto ini, tindakan apa lagi yang masuk ke dalam faktor pendorong? Selain gotong royong, bisa membersihkan ibu, bisa masuk. Nah, untuk mengetahui sebagaimana jauh kalian mengambil materi sebelum saya menyampaikan, saya ingin tanya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang persatuan dan kesatuan? Apa toh persatuan dan kesatuan itu? Nah, yang bisa angkat tangan? Ya. Persatuan adalah gabungan dari beberapa bagian yang telah bersatu, perserikatan atau singkat. Persatuan adalah Gabungan dari beberapa bagian yang telah bersatu, perserikatan atau singkat. Sedangkan kesatuan adalah perihal satu keesaan, satuan dan sifat tunggal. persatuan adalah gabungan dari beberapa hal yang menjadi satu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan materi kita, sudah tahu belum salah satu faktor yang menjadi pendorong adanya persatuan dan kesatuan bangsa? Yang tahu silakan bisa menjawab. Yang pertama adalah memiliki rasa semangat, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air, sifat rela berkorban, dan adanya proklamasi Pancasila UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor pendorongnya bisa karena ada rasa senang hati, kemudian bisa karena ada rasa cinta tanah air. Untuk lebih jelasnya sekarang kita masuk ke dalam materi. Sekarang kita langsung kupas langsung dari sumbernya. Sumbernya apa ini? Kamus Besar Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dibaca yang keras semuanya. Persatuan merupakan gabungan dari beberapa bagian yang telah bersatu, perserikatan atau serikat. Menurut KBBI, persatuan di sini adalah gabungan dari beberapa bagian yang telah bersatu. Jadi kalau persatuan artinya di sini ada lebih dari satu bagian yang kemudian bergabung menjadi satu. Menurut KBBI, atau istilah lainnya adalah perserikatan atau serikat. Tadi persatuan. Kemudian kesatuan. Kalau kesatuan apa di sini? Kesatuan adalah perihal satu keesaan, satuan dan sifat tunggal. Kesatuan dapat pula diartikan sebagai hasil dari persatuan yang telah mengakat dengan kuat. Kesatuan dapat diartikan sebagai hasil dari adanya persatuan tadi. Yang kemudian persatuan tadi sudah mengakar dengan sangat kuat, bisa dikatakan sebagai kesatuan. Sampai sini jelas? Betul. Di sini dikatakan bahwa persatuan Indonesia itu adalah bersatunya keberagaman. Indonesia kan terdiri dari beragam daya, apalagi suku, agama,
banyak jenisnya. Nah itu bersatu. Bedanya perbedaan bahasa, suku, adat, dan agama menjadi satu kesatuan bulat yang utuh serta serasi. Maka kemudian disebutkan dengan istilah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian faktor pendorongnya apa saja? Memiliki rasa senasib, artinya apa? Senasib artinya apa? Bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang dulu nasibnya itu adalah bijak. Kemudian muncullah keinginan untuk yang didasari dengan adanya rasa tanah air. Nah, rasa cinta tanah air itu tidak nyata jika tidak ada sikap untuk rela berkorban. Yang kemudian hasilnya adalah melahirkan adanya proklamasi Pancasila, UUD, dan Bhinneka Tunggal. Nah, kalau dari gambar tersebut itu masuk makna yang mana? Gambar apa itu? Itu gambar apa? Gotong royong. Nah, kalau gotong royong berarti maknanya masuk ke dalam apa? Keinginan untuk bersatu. Memiliki rasa senasib enggak? Cinta tanah air juga enggak? Dalam berkorban juga enggak? Lanjut. Nah, kemudian setelah banyak faktor pendorong, ternyata juga ada faktor yang bisa menghambat. Persatuan dan kesatuan Indonesia juga ada faktor penghambatnya. Seperti perilaku kita, beberapa ternyata juga bisa menjadi faktor penghambat. Yang pertama apa? Terus? Yang pertama adalah keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Keberagaman apa saja tadi? Ya, terus. Terus. Agama. Ternyata adanya keberagaman itu juga bisa menjadi faktor penghambat. Buktinya apa, Pak? Muncul beberapa konflik yang mengatasnamakan agama juga, konflik suku juga, seperti kejadian-kejadian yang ada di dalam gambar itu juga merupakan contoh dari adanya faktor penghambat. Bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan? Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membina persatuan dan kesatuan bangsa? Oke. Bagaimana cara membina persatuan dan kesatuan bangsa? Pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu. Bagaimana cara membina persatuan dan kesatuan bangsa? Dari materi yang sudah kita bahas tadi dari awal sampai sekarang, mungkin dari kalian bisa membantu Pak Ridwan untuk mendengar. Nah, silakan. Menurut Mbak Karisma, ya, menanyakan bahwa cara membina atau membantu persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan saling menghargai, ya, tidak membeda-bedakan, terus toleransi, gotong royong, dan sebagainya. Sekarang kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terus kegiatan pembelajaran selanjutnya, bagian kelompok sudah saya bagi. Terus saya bacakan langsung kumpul.
silakan dikerjakan LKPD-nya, petunjuk pengerjaannya bisa dibaca dulu, kemudian didiskusikan. Sudah selesai? Semuanya sudah? Oke, sekarang hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Kelompok siapa yang mau masuk ke depan? Kelompok Pak? Iya. Siap? Siap. Silakan. Tunjukkan pesona Anda. Oke, yang banyak diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, uraikan faktor pendorong persatuan dengan suatu kesatuan bangsa yang sesuai dengan gambar di atas. Kemudian B, toleransi antar umat beragama di Indonesia. Di Indonesia toleransi itu tinggi karena bangsa Indonesia memiliki agama yang berbeda. Lalu nomor 2, mengapa Harus menjabat menjadi faktor pendorong persatuan dan kesamaan bangsa karena adanya sikap toleransi antar sesama manusia dan antar sama umat beragama. Secara pendampingan tanpa membedakan. Yang keempat, apa solusi yang ada jika hal tersebut bisa terus terjadi? Saling menghormati dan menghargai satu sama lain kapanpun dan dimanapun, tidak mengganggu umat lain yang sedang beribadah, menghargai hari besar umat agama lain, tidak memaksa ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang lain. Ya, presentasi dan kami apa yang tadi ditanyakan.
atau ada yang menambahkan? Baik, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 izin bertanya. Apa makna penting bagi bangsa Indonesia dalam persatuan dan kesatuan? Terima kasih. Saya ingin menjawab makna penting persatuan dan kesatuan sebagai menjalin rasa kepercayaan bersama dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Apakah ada yang lain? Yang ingin bertanya? Saya atas kelompok 3. Apa faktor yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab faktor yang mendorong persatuan bangsa dan NKRI. Salah satunya adalah apresiasi terhadap budaya bangsa, toleransi antar umat beragama. Apakah ada yang banyak Pak menambah? Izin menambahkan gambar nomor 1 dan pertanyaan nomor 1. Uraikan faktor pendorong kesatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan gambar di atas. Menurut saya, yaitu rasa cinta tanah air, di mana kita harus dapat menerapkannya dengan prinsip sehari-hari, yaitu itu saling menghargai antara masyarakat dan satu kesatuan tanpa memandang suku agama juga. Terima kasih atas kabarnya. Yang lain? Terima kasih. Kurang lebihnya maaf, kurang lebihnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak luar biasa sekali. Oke, dari hasil presentasi dari masing-masing kelompok tadi bisa kita simpulkan apa kesimpulan dari uraian masalah yang ada di dalam lembar kerja tadi. Kesimpulannya apa? Dalam materi tersebut yang ada di dalam KPD dari gambar 1 yang kedua. Saling menghargai satu sama lain. Terus apa lagi? Tidak membeda-bedakan. Nah, itu masuk faktor pendorong atau penghambat? Terus yang lainnya? Gambar yang kedua? Konflik antar suku. Terus yang menjadi penyebabnya apa itu berarti? Perbedaan dan suku untuk satu. Apalagi apakah hanya perbedaan suku saja? Ya, apa kira-kira? Perbedaan pendapat bisa, keberagaman bisa. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kita pada ini. Oke. Kemudian dari diskusi yang sudah kita laksanakan tadi, kira-kira apakah sudah berjalan dengan lancar? Sudah berjalan dengan baik? Kira-kira apa yang belum? Masih ada belum nggak? Terus mungkin ada yang perlu diperbaiki untuk pertemuan berikutnya, mungkin kita harus lebih begini Pak, kita harus lebih ini. Apa kira-kira? Lebih apa? Bersemangat ya, mungkin karena sudah mengantuk. Nah, terus di dalam presentasi itu kalau berdiri ya jangan kayak pohon angin. Ya, itu ya. Nah, terus kemudian di dalam berdiskusi tugasnya dibagi dengan siapa yang mencari informasi, siapa yang mencatat, itu kan jelas. Oke, jelas ya? Untuk mengetahui pemahaman
kesimpulan materinya apa berarti? Kesimpulan materi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh ya diri bapak yang keras. Nah, kita tidak boleh apa? Apa kesimpulannya? Yo. Harus saling menghargai, Saling menghargai, terus memiliki sikap toleransi, memiliki sikap toleransi, terus menerima pendapat orang lain, menerima pendapat orang lain, terus mengenai tanah air, terus tidak berbeda-bedakan, terus kita bersatu. Ada lagi? Wow. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Luar biasa sekali. Oke, selanjutnya untuk mengetahui hasil evaluasi pembelajarannya, silakan dikerjakan soal yang sudah saya kirim di dalam grup kelas. Soalnya di Google Form bisa dibuka dulu. Oke, silakan dikerjakan soalnya. Nilai langsung muncul ya, bisa dilihat. Di sini masuk. Oh, saya berapa? Jika nilai berada di bawah 80, maka dikatakan belum tuntas. Jika 80 ke atas berarti. Kalau 80 berarti salah berapa? Salah satu. Salah kedua. Maharani 80. Maharani belajar lagi ya. Mega, Karisma, ya. Meskipun sudah tuntas, cuma kan pas dengan KKN ya. Saya berapa? Terlalu kita. Karena hasilnya bagus, berarti saya anggap sudah memuaskan. Untuk pembelajaran pada hari ini, apa yang perlu diperbaiki? Mungkin dari materi yang saya sampaikan, Pak, gambarnya kurang, terus kurang banyak atau apa? Mungkin Pak juga kurang ramah video. Oh, ya mungkin pertemuan yang akan datang, saya bisa menampilkan video yang berkaitan dengan materi ini. Oke, terima kasih masukannya. Apalagi selain itu, materi yang kurang bagus, kurang apa? Ya. Oke, terima kasih masukan dan sarannya. Ya, jangan lupa nanti malam tetap dipelajari lagi materinya ya. Kita bahas terus materi yang akan datang terkait upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dipelajari agar pertemuan yang akan datang sudah sekarang bisa berkemas tempat duduknya menjadi kesemula dan depan. Jadi diluruskan lagi seperti semula. Saya terbuka. Pak. Ya.
Dekat ibunya. Bayangkan kanan kirinya tidak ada sampah loh. Ya. Oke, silakan dipimpin juga untuk ketua kelas agar pembelajaran pada hari ini yang kita dapatkan bermanfaat. Kita diberikan keselamatan. Pulang sampai rumah atau sampai tujuannya masing-masing. Sudah mulai. Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.